Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gata Surya Utama dari Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah dalam kurban, zakat, dan wakaf kendaparan. Menuju pembahasan pertama yaitu mengenai kurban. Di dalam kurban ada beberapa perspektif maqasid syariah. Yang pertama itu ada hifzuddin, yang dimana di dalam perspektif hifzuddin ini kita dianjurkan untuk menjaga agama kita, melaksanakan ibadah haji serta hari raya kurban bagi yang mampu, dan itu menjadikan sebuah perayaan bagi umat Islam. Lalu yang kedua itu hifzun nafas, yang dimana di dalam hifzun nafas ini kita bisa menjaga jiwa kita dan nyawa kita, bagaimana disebutkan dalam firman Allah di surat Yusuf ayat 53 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, bahwasanya di sini dijelaskan terdapat nafas yang selalu mendorong kepada kejahatan dan nafas mutmainnah atau nafas yang tenang. Maka momentum kurban ini merupakan momentum untuk menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafas, menyucikan diri dari noda-noda yang dapat menghalangi jiwa dari masuknya cahaya ilahi. Lalu yang ketiga itu ada hifzul akal. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah mensyariatkan kita untuk menyembelih hewan ternak, dan Allah menciptakan ternak tersebut memiliki kecepatan tumbuh dan berkembang biak yang sesuai dengan kebutuhan kita untuk melaksanakan kurban. Bayangkan bagaimana jika hewan kurban itu tidak tumbuh dengan sesuai kebutuhan kita atau tumbuh terlalu cepat. Jika hewan ternak itu lama untuk tumbuh berkembang biak, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan kurban. Namun jika hewan ternak itu berkembang biak secara cepat, maka akan terjadi inflasi yang dimana harga hewan kurban itu akan melonjak turun, dan itu tidak ada substansinya bagi kita untuk berkurban, karena tidak ada pengorbanan di dalam harta kita gitu. Dan mungkin pemikiran tersebut tampak mustahil ya. Namun jika kita menggunakan akal kita, tentu kita akan menyadari bahwa kesempurnaan penciptaan itu bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada kekuatan pencipta yang agung dan sempurna yang mendesain ini semua. Lalu yang keempat itu ada hifzun nasl, yang dimana dimensi ini merupakan representasi dari besarnya perhatian Islam terhadap institusi keluarga ya. Dalam kaitannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummihi Muhammadin. Dan penting dari doa di atas adalah bahwa saat seorang berkurban, sejatinya itu hasil dari proses pengorbanan istri dan anak-anaknya juga yang turut merelakan sebagian harta mereka untuk membeli hewan kurban. Lalu yang kelima itu ada hifzul mal. Di sini bahwasanya ibadah kurban mengajarkan kita untuk menduduki kembali posisi harta dalam kehidupan, serta sebuah mekanisme yang begitu canggih dari Allah untuk memutar harta dan menggerakkan ekonomi umat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai zakat. Di sini dijelaskan bahwasanya zakat merupakan salah satu jalan yang memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang kekurangan. Kaitannya dengan maqasid syariah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Pendaya gunaan dana zakat dalam berbagai bentuk inovasi dikategorikan sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yakni zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Lalu yang kedua itu ada pola distribusi bersifat konsumtif kreatif, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat sekolah atau beasiswa. Yang ketiga itu ada pola distributif bersifat produktif tradisional, yakni zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, cukur, dan sebagainya.
Yang keempat, itu ada pola distribusi yang dalam bentuk produktif kreatif, yakni zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan pengusaha kecil. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai wakaf kontemporer. Wakaf merupakan institusi tengah manzilah bain al-manzilatain antara ibadah dan muamalah. Dari segi maqasid syariah yang bersifat umum, wakaf dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik yang termasuk kebutuhan primer, daruriyat, hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzul mal, dan hifzul nasal, atau kebutuhan sekunder yang disebut hajiat maupun tersier atau tahsis niat. Di dalam maqasid wakaf kontemporer, seiring dengan tumbuhnya pemahaman mulai pendidikan dan praktek ekonomi keuangan syariah, wakaf diyakini dapat dijadikan instrumen keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi bisnis syariah, yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan dapat dicapai antara lain melalui pengembangan pemikiran atau istinbat al-hakam, wakaf, serta praktek menjadikan wakuf sebagai Ra'as al-mal dalam istismar untuk meningkatkan peran wakaf dalam mensejahterakan masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.